Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus perusahaan BZI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Farel Akila dengan NPM 23011030101718. Pengenalan kasus. Perusahaan BZI merupakan sebuah perusahaan manufaktur besar yang sedang mengalami tekanan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya produksi. Manajemen perusahaan memutuskan untuk mengimplementasikan transformasi digital dengan menggunakan teknologi industri 4.0 seperti Internet of Things, analitik data besar, dan otomatisasi. Tujuan utama adalah untuk mengoptimalkan proses produksi dan meningkatkan efisiensi. Namun perubahan ini memerlukan investasi awal yang besar dan memerlukan perubahan signifikan dalam penganggaran induk perusahaan. Pertanyaan pertama, bagaimana strategi transformasi digital dapat mempengaruhi proses penganggaran induk di perusahaan manufaktur? Transformasi digital mengubah cara perusahaan menyusun anggaran secara fundamental. Pertama, alokasi anggaran harus diprioritaskan ulang. Dana yang tadinya untuk maintenance mesin konvensional sekarang dialihkan ke infrastruktur IoT, platform analitik, dan sistem otomasi. Ini bukan sekedar menambah pos baru, tapi merombak struktur pengeluaran. Kedua, horizon perencanaan jadi lebih panjang. Investasi teknologi industri 4.0 bukan proyek setahun 2 tahun, melainkan komitmen 5-7 tahun. Penganggaran induk harus memperhitungkan ROI bertahap, bukan langsung. Perusahaan perlu membuat proyeksi multi tahun yang realistis, termasuk biaya pemeliharaan sistem dan update berkala. Ketiga, muncul pos-pos baru yang signifikan. Lisensi software, cloud storage, cyber security, training karyawan untuk skill digital, bahkan rekrutmen talent baru seperti data scientist atau IoT specialist. Belum lagi biaya konsultan eksternal kalau diperlukan. Yang paling krusial, penganggaran jadi lebih dinamis dan berbasis data real time. Dengan sistem IoT dan analytics, perusahaan bisa monitoring performance aktual versus budget secara kontinu, bukan cuma quarterly review. Ini memungkinkan adjustment yang lebih cepat dan akurat. Pertanyaan yang kedua adalah, apa saja tantangan yang mungkin dihadapi perusahaan dalam mengintegrasikan strategi transformasi digital ke dalam penganggaran induk mereka? Tantangan pertama adalah ketidakpastian biaya. Teknologi berkembang cepat, harganya fluktuatif, dan kebutuhan sering berubah di tengah implementasi. Susah membuat budget yang fix ketika spesifikasi teknis masih bisa berubah. Resistensi internal juga nyata. Divisi-divisi yang merasa anggarannya dipotong untuk dialihkan ke teknologi akan protes. Finance mungkin skeptis dengan proyeksi ROI yang berkesan optimis. Manajemen lama bisa ragu dengan investasi besar yang payback-nya tidak instan. Kompleksitas teknis juga bikin sulit estimasi. Berapa sebenarnya biaya integrasi sistem lama dengan sistem baru? Berapa lama downtime saat transisi? Ini semua punya implikasi finansial yang tidak gampang diprediksi di awal. Masalah lain adalah skill gap. Budget untuk training sering di-underestimate. Padahal tanpa SDM yang capable, teknologi canggih jadi percuma. Perusahaan harus realistis soal berapa lama dan berapa mahal upskilling atau hiring talent baru. Terakhir, measuring suksesnya tricky. Bagaimana mengukur ROI dari efisiensi operasional? Metrik apa yang relevan? Kalau tidak clear dari awal, sulit untuk justify budget di tahun-tahun berikutnya. Yang ketiga, memastikan investasi memberikan nilai tambah yang diharapkan. Pada pertanyaan ini, perusahaan harus mulai dengan business case yang solid. Jangan cuma ikut tren digital transformation tanpa tahu mau solve problem apa. Define clear KPI dari awal, misalnya target pengurangan downtime 30%, efisiensi energi 20%, atau peningkatan output 15%. Semua harus terukur dan punya baseline. Implementasi sebaiknya bertahap dengan pendekatan pilot project. Jangan langsung full scale di semua lini produksi. Pilih satu area, tes, ukur hasilnya, baru scale up
kalau terbukti berhasil. Ini meminimalkan risiko dan memungkinkan learning by doing. Governance structure yang kuat perlu dibentuk. Harus ada steering commit yang monitor progress versus budget secara ketat. Regular review, bulanan atau quarterly untuk assess apakah investasi on track. Jangan tunggu sampai akhir tahun baru evaluate. Change management adalah kunci. Investasi teknologi gagal bukan karena teknologinya jelek, tapi karena people-nya tidak ready. Alokasi budget yang cukup untuk training, komunikasi internal, dan insentif untuk adopsi perlu diprioritaskan sejak awal. Partnership dengan vendor yang tepat juga kritikal. Jangan cuma pilih yang murah, tapi yang punya track record bagus, dan menyediakan after sales support memadai. Budget harus include post-implementation support yang cukup panjang. Terakhir, build-in flexibility. Sisakan contingency budget sekitar 15-20% karena pasti ada surprise cost, dan review mechanism. Harus allow untuk pivot atau adjust strategi kalau data menunjukkan approach tertentu tidak delivering expected value. Sekian pembahasan saya mengenai kasus perusahaan BZI. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.